Mbak Evi menginisiasi ini ya project Multatuli gitu, dan fokusnya sejauh yang saya tahu memang fokus untuk memberikan suara atau ruang bagi kelompok-kelompok marginal. Nah, pertanyaan saya sebenarnya adalah mengapa Mbak Evi kemudian mengambil pilihan demikian? Nah, ternyata itu semakin ke sini dengan model bisnis yang baru gitu ya, dengan kepemilikan oligarki, makin ke sini jurnalisme itu tidak lagi mengandung kata public service gitu ya di dalam kata jurnalisme. Mbak Evi, aku ingin menggali soal ini, Mbak. Tadi Mbak Evi kan menyebut ada soal disrupsi digital ke kualitas jurnalisme, begitu ya. Nah, tetapi ingin melihat sedikit dari respon pembaca. Sebenarnya kan banyak, terutama mungkin ya beberapa orang dari media yang anti kritik, gitu. Bahasaku melihat bahwa ya berita media seperti itu karena ada pasarnya, begitu. Berita media kualitasnya bermasalah ya karena ada yang baca. Gitu. Nah, sebenarnya kalau dari pengalaman Mbak Evi ya, terutama beberapa bulan belakangan ketika mengelola proyek Multatuli, dan saya membaca beberapa liputannya, kira menarik ya, terakhir soal kurir, kemudian masyarakat adat, begitu. Sebenarnya apakah memang pembaca juga, kalau ada opsi berita-berita yang berkualitas itu mau membaca, atau jangan-jangan juga nggak mau membaca, Mbak? Kalau dari respon yang didapat oleh proyek Multatuli seperti apa, Mbak, sejauh ini, Mbak? Nah, memang jadi gini, itu ada benernya, ada, tapi nggak tepat seperti itu. Maksudnya nggak bisa juga cuma nyalahin siapa suruh, gua kasih yang aku nggak kasih yang nggak berkualitas, kalian konsumsi kok gitu ya. Kok nyalahin kami gitu kan? Yang pengen berita-berita sampah kayak gitu kan kalian misalnya gitu ya. Nggak tepat juga memang, karena ketika kami menawarkan sesuatu yang beda. Kami sudah sejak 21 Mei 2021 itu kami sudah menerbitkan mungkin sekitar 30-an ya artikel, ada ide dan esai, termasuk esainya Wisnu, tolong dibaca di projectmultatuli.org. Tentang masyarakat adat, tentang kurir, tentang polisi, serial polisi bukan preman gitu ya. Nah, ya memang kalau ngomong page views, itu kalau misalnya kami bergantung pada digital ads, ya nggak dapat apa-apa lah kami kalau dari page views-nya gitu ya. Memang bisa dibilang, katakanlah kalau mau ngomong nggak terlalu banyak dibaca, mungkin ada benarnya gitu ya. Tetapi sebenarnya ukurannya ini yang mau kami pertanyakan. Ukurannya itu sudah dibaca, atau ukuran sukses satu media itu apa? Apakah dibaca 1 juta, 100.000, 10.000 gitu kan misalnya. Ini kan yang jadi apa? Yang jadi persoalan. Dulu kalau koran itu misalnya kayak Kompas atau Jakarta Post jual koran ada 20 berita misalnya dalam satu koran ya. Nah, di koran itu dari ada 20 berita, ada 4 iklan yang misalnya nilainya cukup besar, sehingga dia misalnya si nilai iklan di koran itu dia bisa membiayai operasi sehari untuk bikin koran itu misalnya, dan masih dapat untung ya, karena gede sekali memang kalau iklan koran, apalagi Kompas gitu ya. Saya dengar sih misalnya kalau satu halaman berwarna tuh bisa 600 juta, bahkan bisa 1 miliar kalau posisinya prominent misalnya di halaman 1 atau di jaket gitu ya. Nah, itu kan bayangkan dengan uang segitu, dan ada firewall ya, ada firewall si Puan Maharani itu ya, masang iklan itu, si firewall ini menjaga untuk Puan nggak nyensor newsroomnya Kompas, tapi dia bayar 1 miliar memang hanya untuk space itu yang berwarna dan disebar ke seluruh Indonesia pakai jaringan distribusi Kompas gitu kan. Itu logika iklan yang zaman dulu ya. Nah, terus si orang iklannya ini kan masang, dia nggak ngitung misalnya dari 20 berita ini apakah semua dibaca oleh semua pelanggan Kompas misalnya gitu kan.
kan tapinya satu koran gitu hitungannya gitu kan. Nah ini begitu bisnis model berubah pakai disrupsi digital kan jadi satu artikel gitu ya. Satu artikel itu kemudian untuk bisa menguntungkan harus dibaca berapa banyak sih gitu ya, sehingga si newsroom ini bisa sustainable dari digital ads gitu ya. Nah itu yang bikin apa? Yang bikin ukurannya itu jadi buat wartawan jadi membingungkan. Apakah dibaca 10.000 orang nggak cukup gitu misalnya? Ini sebagai gambaran aja ya. Untuk media kami yang baru ya, baru 2 bulan, brandnya juga disebarnya nggak pakai iklan terlalu banyak gitu ya, nggak pakai influencer kami gitu ya, dari mulut ke mulut teman-teman aja ya. Artikel kami yang paling viral itu adalah yang wartawan menjajal jadi kurir ya, dan wartawan ini ngos-ngosan gitu ya. Itu sebagai gambaran dibaca 75.000 orang, dan buat saya 75.000 kali ya page views-nya, dan itu buat saya sudah sangat saya nggak ngejar lagi gitu. Maksudnya saya nggak nge-push. Bahkan ketika satu berita dibaca 10.000, 5.000 itu terjadi gitu ya di berita-berita kami. Saya nggak akan nge-push tim medsos atau tim audience development untuk atau newsroom untuk nggak bisa ini kita cuman segini. Kalian harus bikin sesuatu yang ada di judulnya, ada kata VA itu gitu ya, supaya dapat 100.000 views sehingga kami untung. Saya karena bisnis model kami nggak begitu, saya nggak nge-push itu. Jadi gini, intinya kalau buat saya, ketika orang misalnya bilang ya kali aja dikasih sampah juga kalian baca, ya udahlah, maksudnya iyalah hiburan-hiburan kayak gitu kan memang orang seneng toh. Aku juga kadang-kadang kalau capek kan ya udah nggak mau baca yang panjang-panjang, nggak mau baca yang rumit, bacanya maunya yang menghibur aja, kan wajar toh ya, maksudnya aku nggak mau menghakimi lah ya, oke lah gitu, tapi kami butuh ukuran yang berbeda sebenarnya, dan kami memutuskan di Project Multatuli itu, oke, kita nggak hanya lihat page views, tapi kita lihat dampak juga, sehingga kita bisa nyaman bikin artikel yang biayanya mungkin tinggi gitu ya, penuh dengan cinta gitu ya dibikinnya gitu ya, dengan research, bacaan yang banyak dulu gitu kan, pengetahuan yang melimpah, lalu kami bikin, diedit dengan serius gitu kan, didiskusikan dengan serius, dan mungkin dibaca cuma 10.000 orang gitu ya. Tapi ini 10.000 pembaca yang mungkin menurut saya powerful gitu ya, sehingga bisa bikin perubahan, bisa bikin dampak. Buat saya itu lebih bagus gitu. Mbak, artinya berarti memang tadi ya, kalau aku menangkap yang disampaikan Mbak Evi, perlu ada satu metrik baru ya, metrik atau ukuran standar baru dari sisi apa sebenarnya sih yang dimaksud sebuah karya jurnalistik itu dibilang berhasil gitu kan. Tadi Mbak Evi menyebut ya dibaca 10.000, 100.000, 1 juta orang, itu dari satu sisi misalnya aspek bisnis mungkin bagus gitu, tapi di sisi lain itu juga nggak melulu jadi ukuran kualitas karya jurnalistiknya gitu ya Mbak ya, kalau aku nggak salah nangkap ya. Ya, jadi gini, kalau misalnya kita terjebak di itu ya, hanya di ukuran itu ya, kan salah sendiri kamu yang mau baca gitu ya. Ya sekali lagi aku nggak mau menghakimi orang yang memang kemudian lebih banyak baca konten-konten yang ringan. Itu sudah jadi satu situasi mental psikologis yang sudah lah gitu kan, nggak usah ya oke lah, mungkin kamu kalau Wisnu kan di komunikasi mungkin kita harus literasi orang gitu ya, itu oke, fine gitu ya, kalau mau pendidikan literasinya diperbaiki supaya orang tuh nggak cuma nyari ketika baca berita, nggak cuma nyari yang ringan-ringan aja gitu ya, tapi mau baca yang lebih serius ya. Itu mungkin satu PR-nya scholars gitu ya, untuk literasi media. Tapi oke lah, itu nanti dulu lah. Kita ngomong di situasi sekarang dulu yang orang memang lebih senang baca yang seks gitu ya, yang perempuannya kelihatan cantik gitu ya, atau ada foto perempuan cantik atau apa. Fine, oke lah, kita terima dulu itu gitu ya. Kita terima dulu itu, kita beroperasi di pasar yang karakternya seperti itu. Nah, apakah terus kemudian wartawan satu-satunya ukuran sukses itu harus
page views yang sedemikian banyak. Nah, itu yang mau aku gugat gitu. Oke. Terima kasih Mbak Evi. Kukira cukup itu ya untuk sesi 1, dan saya kira penjelasan Mbak Evi menarik, menjelaskan bagaimana kukira Mbak Evi mendiagnosis problem jurnalisme di Indonesia, termasuk model disruptif digital begitu, juga metrik atau ukuran dari kukira juga ukuran bisnis juga ya Mbak ya, karena kalau melihat dari yang disampaikan Mbak Evi tadi banyak menyinggung soal model bisnis media. Nah Mbak Evi mungkin ada yang mau di highlight lagi nggak Mbak dari sesi kita yang pertama ini? Memang bisnis model ini yang kemudian jadi tantangan banyak jurnalis, juga banyak pemilik media ya. Bisnis model yang gimana caranya berkelanjutan, sustainable gitu ya, tetapi kesetiaannya tetap pada publik gitu ya. Misalnya gini, satu sumber pendapatan media lain yang besar itu adalah korporat, iklan dari korporat. Nah, ketika satu media itu digerojokin iklan dari korporat, itu teorinya akan ada firewall. Jadi nggak peduli seberapa besar uang yang dikeluarkan oleh satu korporat besar ini ke medianya, harusnya orang iklan nggak bisa jalan kaki ke redaksi gitu ya. Terus bilang ke editor, jangan kenceng-kenceng lah gitu kan sama yang teorinya ini gitu kan. Teorinya nggak boleh. nggak boleh. Tapi pada praktiknya itu terjadi. Pada praktiknya itu terjadi dengan cara, mulai dari cara paling halus sampai cara yang sudah sangat kasar gitu ya. Nah, memang model bisnis ini yang kemudian jadi satu PR besarnya Project Multatuli gitu ya. Kami itu melihat bahwa ini satu pertanyaan kolektif jurnalisme dunia. Jawabannya masih diraba-raba, mulai adalah kelihatan titik terang gitu ya. Kan setiap tahun tuh kan Reuters ngeluarin research gitu ya. Yeah. Google yang dituntut karena dianggap biang. Jadi platform gitu kan, yang memfasilitasi ini ya. Yeah. Google kemudian mungkin karena rasa bersalah atau ditekan, dia bikin banyak Google News Initiative, riset di sini, riset di sana, dan oke lah membantu lumayan gitu ya. Dengan rasa bersalahnya gitu ya. Keberlanjutan jurnalisme yang benar-benar melayani publik ini memang jadi tanda tanya besar sekali. Nah, ini yang kami ingin satu, bikin ukuran baru tentang apa sih sebenarnya yang disebut ukuran sukses satu media atau satu wartawan. Apakah wartawan itu sukses ketika bikin berita yang page views-nya banyak banget gitu ya, sehingga mendatangkan uang yang cukup untuk operasi dia sendiri gitu ya. Kedua, ukuran ini juga ya, ukuran profit non profit itu ya. Apakah media bisa dituntut untuk ngasih dividen yang banyak misalnya. Nah, ini kan kemudian tren yang kemudian jadi disebut sebagai non profit ya. Kayak Straits Times Singapura juga kan terus kemudian mendeklarasikan non profit karena tekanan yang besar itu membuat memang aku kira menggerus kesetiaan ininya ya, medianya pada publik gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan besar yang lagi dicoba dijawab oleh orang di seluruh dunia, dan kami belasan jurnalis di Project Multatuli ingin mencoba menjadi bagian dari jawabannya gitu ya, dari bisnis model ini gitu. Jadi selain kualitas jurnalismenya, riset tentang model bisnis itu besar buat kami. Bebannya dan challenge-nya cukup gede gitu di kami. Ya, oke, terima kasih Mbak Evi atas sharingnya. Semoga lancar ya inisiatif teman-teman di Project Multatuli, dan kukira kalau lancar nanti bisa jadi patokan baru gitu untuk membuat satu ukuran baru yang mungkin bisa diadopsi oleh media-media yang lain. Nah, terima kasih juga buat Sobat Polgov yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk melihat seri Polgov Talks yang lain di akun media sosial Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM di @dppugm. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa.